Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dila Damayanti, nomor induk mahasiswa 11910321 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adanya saya di sini, saya akan membuat video penjelasan pembelajaran tentang profesi dan etika keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar dalam mengajar itu bagaimana. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan dasar dalam mengajar. Kita masuk pada yang bagian pertama, A. Pengertian keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan tersebut melekat pada profesinya sebagai hasil dan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Keterampilan mengajar atau teaching skill dapat dilatih dan harus dimiliki. Kemampuan dalam mengajar sebelum melaksanakan praktik pengalaman lapangan di lembaga pendidikan. Keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan yang dapat dipelajari serta diterapkan oleh setiap guru. Jika guru mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar secara tepat, maka akan tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, ini bisa berarti guru akan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran tersebut. Lalu kita masuk pada bagian B, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini memiliki yang saya ketahui memiliki 8 jenis. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk melaksanakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam suatu pembelajaran, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan membuka pelajaran. Dan untuk melaksanakan keterampilan menutup pelajaran dalam pembelajaran, guru juga perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan menutup pelajaran tersebut. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Menurut Nur, dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar, bertanya memegang peran penting. Sebab kenapa? Sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan pemahaman tersendiri bagi siswanya dan kemungkinan akan diingat oleh mereka gitu. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan. Menurut Abdul, komponen jenis-jenis penguatan yang dapat digunakan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan verbal, yaitu penguatan yang diberikan guru berupa kata-kata atau kalimat. Kedua, penguatan gestur, yaitu penguatan gerak tubuh atau mimik muka yang memberi arti kesan baik kepada peserta didik. Ketiga, penguatan dengan cara mendekati, yaitu perhatian guru kepada peserta didik dengan cara mendekatinya. Yang keempat, penguatan dengan cara sentuhan, yaitu penguatan yang dilakukan oleh guru dengan cara menyentuh peserta didik tersebut. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Menurut Abdul, variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pembelajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 komponen. 3 komponen itu yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru. 2, variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran. Yang ketiga, variasi pola interaksi kegiatan siswa. Lalu, keterampilan yang kelima yaitu keterampilan menjelaskan.
Menurut Jumanta, tujuan yang hendak dicapai guru dalam memberikan penjelasan adalah sebagai berikut. Membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan mengapa siswa ajukan ataupun yang dikemukakan guru. Kedua, membantu siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip umum secara objektif serta nalar. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Masuk pada keterampilan yang keenam, yaitu keterampilan mengelola kelas. Menurut Abdul, komponen keterampilan mengelola kelas ini pada dasarnya terbagi dua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang optimal. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Jumanta, pengajaran kelompok kecil dan perorangan masing-masing memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan penanganan siswa dan penanganan tugas. Kita masuk pada keterampilan yang terakhir dalam prinsip guru. Yang kedelapan adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Menurut Abdul, terdapat beberapa komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi, yaitu merumuskan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Kita sudah mengetahui jenis-jenis dari keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga apa itu pentingnya keterampilan dasar dalam mengajar bagi seorang guru. Pentingnya keterampilan dasar mengajar guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, terutama pasal 1, guru adalah pendidik, kenal dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pentingnya keterampilan dasar mengajar ini sangat diperlukan karena pembentukan penampilan guru yang baik diperlukan keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill merupakan keterampilan khusus harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif dan profesional. Setelah memahami keterampilan dasar mengajar, guru perlu melatih keterampilan tersebut secara konsisten dan terbuka untuk mendapatkan saran dan kritik dari sesama guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.